Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta buku. Hari ini saya akan mereview sebuah buku ya, yang berjudul Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini buku ini ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MM, MPD, dan Dr. Haidir, MPD. Di bagian belakang buku itu terdapat biografi Bapak Joharis Lubis. Beliau adalah dosen juga di Unimed ya, Universitas Negeri Medan. Oke, langsung saja. Jadi buku ini bagus ya, saya rekomendasikan karena saya adalah dosen administrasi pendidik di jurusan administrasi pendidikan Universitas Negeri Padang. Jadi mahasiswa saya juga saya rekomendasikan untuk menggunakan buku ini sebagai buku referensi. Buku ini ada dua ya, intinya ada dua, yaitu tentang administrasi, dan yang kedua tentang perencanaan pengembangan SDM. Nah, tentang administrasi cukup lengkap pembahasan yang ada di dalam buku ini, karena ini juga kita bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di ini yang kuliah dengan saya mengambil mata kuliah administrasi supervisi pendidikan, ini cukup bagus dijadikan referensi. Buku ini adalah buku hadiah dari Prenada Media ya. Ada acara Prenada mengadakan acara, kemudian saya mendapatkan buku ini. Jadi bagian yang pertama tentang administrasi, buku ini tentang ini ya, lebih spesifik mengarah kepada administrasinya pendidikan dan perencanaan pengembangan SDM-nya yang ada di dunia pendidikan. Namun bisa juga digunakan untuk mengoptimalkan bagi personel sekolah maupun korporasi. Nah, di buku ini bagian administrasinya itu cukup lengkap ya pembahasannya mengenai, diawali dengan pengertian fungsi dan tujuan bidang harapan administrasi pendidikan, kemudian administrasi personalia pendidikan. Di buku-buku lain administrasi personalia ini sering disebut administrasi sumber daya manusia ya, atau administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, karena di pendidikan itu ada dua ya, personalianya, ada pendidik dan ada tenaga kependidikan. Kemudian ada administrasi kesiswaan, ada administrasi kurikulum, kemudian ada administrasi ketatausahaan, ada administrasi sarana dan prasarana kependidikan, administrasi humas pendidikan, administrasi keuangan sekolah, administrasi layanan khusus, administrasi organisasi. Nah, ini di buku lain mungkin tidak ada ya. Di buku ini ada. Kemudian masuk ke manajemen sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Di akhir juga tentang administrasi ini dibahas tentang supervisi pendidikan. Jadi di buku ini cukup lengkap. Jadi saya rekomendasikan pada teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang administrasi pendidikan, saya rekomendasikan untuk menggunakan buku ini. Dan bagi mahasiswa saya juga ini rekomendasi saya ya, salah satu buku yang dapat dijadikan referensi agar ilmu pengetahuan tentang administrasi pendidikan dapatkan dari buku ini. Nah, bagian yang kedua tentang perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Di buku ini dibahas dimulai dari perencanaan dan informasi sumber daya manusia, kemudian pendidikan informal, formal dan non formal, kemudian sistem pelatihan dan model pelatihan. Nah, ini udah mulai masuk pada pengembangan SDM-nya ya, pengembangan SDM mulai masuk ke pelatihan. Kemudian ada sistem rekrutmen tenaga kerja, kemudian ada motivasi dan peningkatan mutu kerja, penilaian kinerja pegawai. Jadi diawali mulai dari ini tadi ya, dari pemahaman kita tentang perencanaan dan informasi SDM, kemudian dibahas mengenai pendidikan informal, formal dan non formal, kemudian sistem pelatihan dan model pelatihan dimulai dari rekrutmen SDM, lalu ada motivasi dan baru di akhir penilaian. Nah, kemudian ditambah lagi pembahasan mengenai analisis jabatan, kemudian pengelolaan mutu dalam produktivitas kerja, perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia, dan sistem upah,
kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, dan selanjutnya mutu sumber daya manusia global, kesempatan kerja, dan tingkat yang bab terakhir itu kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Nah, ada 26 bab yang ada di buku ini. Jadi buku ini ada sekitar lebih kurang 350 halaman. Jadi sangat cocok ya digunakan untuk praktisi. Untuk di merah itu ditulis oleh penulis optimalisasi bagi personel sekolah dan korporasi. Oke, demikian teman-teman pecinta buku semua. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.